kepada cerita Thauban. Thauban yang ditegur oleh Nabi, kenapa kamu sakit wahai Thauban? Thauban sakit bukan karena kurang gizi, tapi Thauban sakit karena sangat cinta dengan Nabi, khawatir berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah Jibril membawa wahyu sebagai jawaban daripada keadaan Thauban. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah, maka bakal dia akan bersama para nabi, bersama para rasul, bersama orang-orang siddiqin, bersama orang-orang yang mati syahid, dan bersama orang-orang aulia salihin. Karena itu cintailah Rasulullah dengan sepenuh hati. Cinta itu bukan omongan, tapi cinta itu adalah taat. Cinta itu adalah patuh. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, harus taat kepada Allah dan Rasulullah kalau pingin bersama Nabi sampai ada di surga. Seorang sahabat, dia tadi itu adalah orang yang sangat khidmat dengan Nabi. Setiap saatnya kalau ada Nabi perlu sendal, disediakan sendalnya. Nabi perlu air untuk wudu, dibawakan airnya. Sampai Nabi SAW ingin mengasih sesuatu kepada dia, dan Nabi berkata, salni, minta sama aku, ayo minta apa kamu? Maka sahabat ini adalah tahu nilainya Nabi. Dia bukan minta dunia. Kalau kita kan enggak, minta sama aku, minta sawah yang luas, minta toko yang gede, minta duit yang banyak. Tapi sahabat ini bukan itu, dia khidmat sama Nabi bukan karena duit, bukan karena amplop, bukan karena apa-apa, tapi dia khidmat kepada Nabi karena cintanya kepada Nabi. Yang diminta apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepada kamu wahai Nabi Muhammad, bersama kamu sampai ada di surga Allah. Allahu Akbar. Permintaan yang sangat hebat, enggak mau pisah dengan Nabi sampai ada di surga, saudara. Apa jawaban Nabi kepada sahabat ini? A'inni bikathratis sujud. Saya akan usahakan, tapi bantu aku yang banyak sujud kepada Allah, yang banyak sholat. Enggak bisa berharap sama Nabi tapi malas-malesan. Berharap sama Nabi ada di surga tapi main kartu setiap malamnya. Berharap sama Nabi ada di surga tapi ahli bel lihat dia. Berharap sama Nabi ada di surga, kata Nabi, a'inni bikathratis sujud, bantu aku, saya usahakan kamu bersama aku sampai di surga, tapi yang banyak sholat. Karena itu bubar dari majelis ini, perhatikan sholat. Sunnah-sunnahnya kamu kerjakan juga, duhanya dikerjakan, gebliyah, ba'diyah dikerjakan, sholat 5 waktunya berjamaah, qiyamul lailnya dikerjakan. Baru orang yang demikian itu insya Allah dia akan punya harapan bersama Nabi sampai ada di surga Allah. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah. Kalau orang kenal dengan Nabi, dia tidak mau pisah dari Nabi, saudara. Sampai ada di surga pun harapannya bersama Nabi Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, beliau berkata, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga yang bangunannya begitu hebat, yang kenikmatannya yang tiada taranya, aku tidak berharap
masuk surga karena itu semuanya, karena keindahan surga, karena kecantikan bidadari dalam surga, tapi aku berharap masuk surga karena ingin bersama Nabi Muhammad. Pak, kalau ada kamar pengantin, yang masuk kamar pengantin semut, yang dicari bukan pengantinnya, yang dicari adalah makanannya, yang dicari adalah minumannya, itu semut. Tapi kalau orang yang normal, orang yang berakal masuk kamar pengantin ingin bertemu dengan kekasihnya, ingin bertemu dengan yang ia cintai. Begitu juga ada orang pingin masuk surga tapi mentalnya semut, yang dicari cuma makanan di surga, yang dicari cuma minuman di surga, yang dicari cuma keindahan surga. Ini adalah kelas semut, saudara. Tapi lihat para sahabat, lihat bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Habsyi masuk surga, yang dicari adalah pengantinnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang istimewa, kenal dengan Nabi. Karena itu kalau orang-orang yang tidak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang paling rugi. Maulud ini diadakan adalah bukan hanya sekedar kumpul-kumpul begitu saja, tapi adalah ingin kita benar-benar menjadi sadar bahwa yang paling berharga setelah iman kepada Allah adalah Nabi kita, adalah Muhammad Rasulullah. Jangan sampai berpisah dengan Nabi Muhammad, maka berkumpul dengan Nabi Muhammad itu adalah sebagai kenikmatan yang paling agung. Terakhir, karena masih sudah terlalu siang dan lagi ada penceramah lagi katanya. Terakhir, pernah Nabi Muhammad, Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjahit pakaian ada di kamar Nabi. Kamarnya Nabi itu sekarang yang kuburannya Rasulullah, itu dulu kamarnya Rasulullah itu, Pak. Di malam hari menjahit. Lampunya bukan lampu gini, lampunya lampu damar dulu, lampu minyak. Lantainya Nabi ini bukan keramik putih, tanah. Di kamar Rasulullah lantainya adalah tanah. Ketika Siti Aisyah menjahit baju atau kain, lampu mati. Lampu mati di malam hari dalam kamar, kemudian jarumnya tadi itu lepas, jatuh ke tanah. Enggak kelihatan, saudara. Diraba-raba enggak ketemu sama Siti Aisyah. Tengah-tengah dalam kegelapan enggak kelihatan jarum yang kecil itu, Rasulullah masuk dalam kamar. Berubah kamar menjadi terang benderang, saudara. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Berubah menjadi terang kamar tadi itu. Akhirnya jarum yang kecil yang ada di tanah tadi itu dapat dilihat oleh Siti Aisyah, diambil. Sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah melihat wajah Nabi begitu terang, terkagum-kagum. Beliau menyatakan, ma abwa wajhaka ya Rasulullah. Betapa terangnya wajah Anda ya Rasul. Nabi menjawab, na'am ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Ya Aisyah, tapi celaka kalau ada orang yang tidak dapat melihat wajahku nanti di hari kiamat. Bahaya kalau ada orang yang tidak bisa ketemu dengan aku nanti di hari kiamat. Siti Aisyah tanya, wa man lam yarakah ya Rasulullah yaumal qiyamah? Siapa orang yang tidak diizini oleh Allah untuk bertemu dengan Anda, melihat Anda nanti di hari kiamat? Maka Nabi menjawab, alladzi idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Allah tidak akan izinkan orang itu bertemu aku dengan di hari kiamat jika aku disebut namanya, jika aku diceritakan di dalamnya orang itu tidak menyambut sholawat dan salam kepada aku. Hati-hati. Sampean kalau disebut Nabi Muhammad, lisannya dzikir. Sampean kalau dibacakan sejarahnya Nabi Muhammad, lisannya sholawat. Kalau tidak, bahaya. Karena nanti dikhawatirkan di hari kiamat tidak ditemukan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Heran kadang-kadang kita lihat umat Islam dibacakan salawat Nabi waktu ma'alul qiyam ya Nabi salam alaika, mulutnya nyedot rokok. Bukan salawat kepada Nabi. Diceritakan Nabi Muhammad ngobrol sambil rokokan. Salawat kepada Nabi. Kalau pingin ketemu dengan Nabi nanti di hari kiamat. Kalau enggak bahaya loh ya, jangan dianggap enteng. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi, ta'zim kepada Nabi. Karena itu jadilah orang yang bisa nyenengkan hatinya Rasulullah. Jangan hanya memuaskan diri sendiri. Senengkan Nabi biar kamu beruntung sampai di hari kiamat. Nih, tak kasih gambaran. Biar pulang punya PR kita. Di tangan saya ada siwak nih. Nabi cinta dengan siwak ini. Nabi pernah bersabda, "Laulan asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Wa fi riwayatin la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau aku nggak takut memberatkan sama umatku, tak wajibkan setiap sholat pakai siwak. Kalau tidak karena memberatkan kepada umatku, saya wajibkan setiap wudu pakai siwak. Sangat cinta Nabi dengan siwak, saudara. Sampai Nabi ketika mau mati minta disiwaki oleh Siti Aisyah. 2 rakaat dengan siwak, kata Nabi, raka'atani bisiwak khairun min 70 raka'ah bighairi siwak. 2 rakaat dengan bersiwak itu lebih afdal, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Hanya ngedek loh. Untungnya sak mono gede ini. Kenapa? Karena ini dicintai oleh Rasulullah. Coba lihat itu. Ada di kantong-kantong Anda. Ada nggak siwak yang murah ini yang dicintai oleh Nabi? Nggak ada. Yang ada gudang garam, yang ada jarum. Katanya cinta sama Nabi. Kenapa nggak yang dicintai sama Nabi selalu dibawa? Ayo dirobah. Dirobah. Sampai kapan wahai umat Islam Anda tertipu? Kembali ke ajaran Rasulullah. Hidupkan sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis menjadi penutup daripada ceramah saya. As-siwak, kata Nabi, matharatun lil fam, mardatun lirrab, matradatun lisyaitan. Siwak ini kalau dipakai bisa membuat mulut kita bersih. Siwak ini kalau dipakai akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siwak ini kalau dipakai akan mengusir setan daripada kita. Anda hidup di akhir zaman yang sangat mengerikan, saudara. Anak-anak kecil kita kawan ono siwak biar dijauhi sama setan. Nggak pernah ngajari pakai siwak di hadapan anaknya, nyedot rokok di hadapan anaknya. Belum balik kecanduan rokok anaknya. Dari rokok akhirnya ngisep ganja. Dari ganja akhirnya kepil koplo. Akhirnya sabu-sabu. Siapa yang salah? Nih, umatnya Nabi karena tidak mengamalkan sunnahnya Nabi. Bawahi anak-anak kita siwak. Ayo nak, siwak nih. Kalau sholat suruh pakai siwak. Kalau wudhu suruh pakai siwak. Siwak. Insya Allah menjadi sebab setan jauh dari anak kita. Dan akhirnya menjadi orang yang selamat. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa menyenangkan hatinya Rasulullah. Bukan hanya sekedar berbahagia dengan Nabi, tapi bisa dapat membahagiakan Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar bangga dengan Nabi, tapi bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan bubar dari majlis ini, kita menjadi orang yang ahli sholat wajib dengan berjamaah, ahli sholat sunnah dengan istiqamah, dan insya Allah kita kualitas ibadahnya semakin meningkat. Ayo kita rame-rame menghidupkan sunnahnya Nabi yang banyak ditinggalkan, yaitu bersiwak. Kita pakai siwak setiap sholat, kita pakai siwak setiap kita wudhu, dan insya Allah kita semuanya akhirnya menjadi orang selamat dunia akhirat.
mulia dunia akhirat. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu dengan Nabi di hari kiamat. Nabi ridha kepada kita, senang dengan kita, dan akhirnya mendapatkan syafaatnya Nabi. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.